Nyanyian pujian dan pengagungan kau dengar dan hatiku bersuka dan hatiku bersuka dan Engkau layak Tuhan, Engkau layak disembah. Jesus, we worship my Lord. Jesus, we need you forever. Haleluya. Segenap hati kami menyembah, segenap hidup kami memuja. Yesus, Engkau Tuhan disembah, hadirat-Mu memenuhi kami. Bahwa kami lebih dekat, semakin dekat dengan-Mu Tuhan. Biarlah kami lebih melekat lagi dengan Tuhan. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Ku bersyukur dan hatiku bersuka. Mari kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Praise God. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Tuhan memberkati kita semua. Biarlah Engkau Tuhan disenangkan pagi ini. Haleluya. Oke, mari Bapak Ibu kita akan siapkan hati kita untuk sama-sama kita akan mendengar firman Tuhan. Dan kepada sahabat kita terkasih, Bapak Bruri Tikualu dari Jerman, orang tua terkasih akan berdoa sebelum kita akan mendengar firman Tuhan di pagi hari ini. Kepada Bapak Bruri dipersilakan. Ya, Salam. Ya, shalom. Selamat pagi semuanya. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Yes. Kami telah siapkan pikiran, tubuh, dan jiwa kami boleh datang memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Kami mau mencari tuntunan Tuhan di pagi yang indah ini. Terima kasih Tuhan, kesehatan yang Tuhan berikan buat setiap orang yang hadir di sini.
Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur dan berkat kemurahan-Mu kami sudah memuji dan menyembah-Mu. Allah yang hidup, Tuhan Yesus Kristus, sungguh besar pengorbanan-Mu atas setiap kami. Karena apa yang bisa kami perbuat untuk menyenangkan hati-Mu lewat pujian-pujian. Terima kasih kami dipertemukan satu dengan yang lain. Engkau tuntun kami ya Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami juga akan mendengarkan kebenaran firman-Mu melalui lihat pengembala kami, Pastor John Sarpenan yang luar biasa. Engkau kuatkan dan beri kesehatan dan urapi dia dengan darah-Mu yang kudus dari awal hingga akhir. Tuntunlah kami dalam kebenaran firman-Mu di sepanjang hari ini. Bapa Surgawi, kami akan menghadap firman buka kebaktian ini dengan nama Tuhan Yesus Kristus yang telah hadir di sini dan memberkati kebaktian ini. Haleluya. Amin. 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 Praise the Lord. Terima kasih Bapak Bruri Tikwalu untuk doa yang sangat indah sekali di pagi hari ini sebelum kita mendengar firman Tuhan ya. Dari Jerman, Tuhan memberkati Pak Bruri dan Bu Rosalin. Amin. Terima kasih Pak John. Amin. Tuhan berkati orang tua kita ya. Sehat selalu, panjang umur. Amin. Diberkati Tuhan. Haleluya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, mari kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Sebuah renungan firman Tuhan di pagi hari ini. Haleluya. Dalam sorotan tema kita yaitu kemuliaan Allah dalam perjalanan misi ya. Misi itu benar-benar dia membutuhkan perjalanan ya, Saudaraku, dan memang pasti di dalamnya hal-hal yang warna-warni akan dihadapi oleh seorang utusan misi. Nah, mari kita lihat dulu Injil Matius 28 ayat 19. Ini adalah amanat agung Tuhan Yesus sebelum dia naik ke sorga. Dia perintahkan pada 12 muridnya untuk mereka melakukan amanat agungnya. Mari kita lihat Injil Matius 28 ayat 19. Ya. Terima kasih Pak John. Yes. Nas bacaan Alkitab hari ini diambil dari Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Amin. Yesus memerintahkan supaya murid-muridnya mereka pergi ya. Selain kasih Tuhan, jadi Yesus sudah memberikan teladan yang baik sebelum dia naik ke sorga. Dia sudah pergi berjalan keliling dari desa ke desa, kota ke kota untuk memberitakan Injil. Dan sebelum dia pulang ke sorga, rumah Bapa yang kekal, dia perintahkan murid-muridnya untuk mereka pergi menjadikan apa? Semua bangsa muridku. Tuhan ingin semua bangsa di muka bumi ini menjadi murid Tuhan, bukan menjadi jemaat, saudaraku ya. Tuhan ingin mencari orang-orang yang diinjili oleh orang-orang percaya supaya mereka itu menjadi murid Tuhan. Setelah mereka menjadi murid Tuhan, ada tahapan berikutnya, yaitu baptisan. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, bukan dalam nama pendeta atau nama orang-orang terkenal siapapun. Mereka harus dibaptis dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Itulah baptisan yang Tuhan perintahkan ya. Saudara-saudara terkasih Tuhan, dan di ayat berikutnya, ayat yang ke-20, dan Tuhan katakan di sana, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai kepada kesudahan alam. Aku menyertai kamu sampai kesudahan alam, sampai Tuhan datang, Maranatha. Dia menyertai kita sekalian. Berapa banyak Bapak Ibu percaya sampai hari ini Tuhan menyertai kita? Lambaikan tangan. Siapa percaya di tahun 2024 Tuhan yang sama menyertai kita di tahun ini. Sampai nanti kita mengakhiri tahun 2024 ini,
Tuhan Immanuel menyertai kita. Jadi sepanjang tahun ini kita akan bicara terus tentang kemuliaan Allah ya. Jadi inilah tema kita di tahun 2024 yaitu kemuliaan Allah. Nah, hari ini kita bahas kemuliaan Allah dalam perjalanan misi. Apakah benar di dalam perjalanan misi ada kemuliaan Allah? Jawabannya ada, saudaraku ya. Kalau perjalanan misi kita lakukan dengan segenap hati, maka saya percaya kemuliaan Allah selalu Tuhan nyatakan di situ ya. Orang yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang terikat dilepaskan, yang terbelenggu dibebaskan, yang dalam persoalan, dalam pergumulan dijawab doanya, dan mengalami pertolongan Tuhan. Itulah kemuliaan yang Tuhan nyatakan. Sabtu yang lalu saya sudah bahas tentang apa artinya kemuliaan Allah, ada 3 ya, saudaraku. Dan kita akan terus bicara tentang kemuliaan Allah ini. Nah, ini bagian penting Bapak Ibu sekalian dalam hidup kita semua ya. Saudara-saudara, kemuliaan Allah dinyatakan dalam perjalanan misinya. Misinya siapa? Ini misinya Tuhan. Tujuannya apa? Agar banyak orang percaya pada Injil Yesus Kristus dan dia diselamatkan. Bilang amin. Haleluya. Doakan kalau suamimu belum diselamatkan supaya dia juga diselamatkan. Doakan kalau menantumu belum diselamatkan supaya dia juga diselamatkan. Doakan istrimu kalau dia belum diselamatkan, dia juga diselamatkan. Amin. Doakan anak cucu keturunanmu kalau dia belum diselamatkan supaya dia diselamatkan. Diselamatkan masuk ke mana? Masuk ke dalam sorga rumah Bapa yang kekal. Itulah kerajaan Allah, the kingdom of God. Haleluya. Nah, saudara-saudara terkasih Tuhan, hari ini tugas kita adalah kita melakukan misinya Tuhan ya. Misinya Tuhan itu ada 4 yang lalu saya sudah sampaikan. Pertama, kita perlu punya data ya. Ibarat ini pengintai, seperti seorang intelijen, dia pergi mengintai untuk mengetahui situasi di tempat yang baru. Dia ingin tahu bagaimana kekuatan musuh, seperti apa kekuatan musuh, dan musuh yang dihadapi dia kira-kira pakai senjata model apa. Itu harus tahu data-datanya itu. Nah, setelah itu dia kirim kabar, dan saudaraku, pesawat-pesawat tempur angkatan udara datang menggempur wilayah itu. Nah, setelah digempur, musuhnya lari kocar-kacir, kemudian diterjunkan pasukan angkatan darat untuk menduduki, untuk menguasai, merebut tempat itu, saudaraku ya. Dan setelah itu, saudaraku, angkatan darat yang di medan pertempuran mereka perlu disokong oleh angkatan laut ya. Mereka membawa berbagai macam keperluan, distribusi bahan-bahan makanan, saudara, selama prajurit ada di medan pertempuran. Jadi saudara yang kasih Tuhan, itulah saudara. Jadi pengintai-pengintai ini, saudaraku, seperti Kaleb dan Yosua pergi mengintai ya di tanah Kanaan. Nah, lalu kemudian mereka pulang memberi kabar kepada orang-orang Israel, saudaraku, dan Musa. Namun sayangnya ketika mereka dengar kabar itu, mereka menjadi pesimis karena 10 pengintai ini mayoritas memberikan kabar yang buruk. Mereka membuat hati bangsa itu menjadi tawar, saudaraku. Tapi ada 2 orang yang punya spirit excellence, sekalipun mereka ini minoritas. Namun mereka punya roh yang luar biasa, mereka selalu berpikiran positif, mereka berkata positif, dan tindakan-tindakan mereka selalu positif. Mereka bilang kepada Musa, benar apa yang disampaikan oleh 10 teman-teman itu. Musuh yang kita hadapi memang besar, tapi bersama dengan Tuhan kita akan masuk, menduduki tempat itu, kita akan mengalahkan, menumpas musuh-musuh, kita akan menguasainya, dan kita akan merebut negeri itu. Dan ternyata Kaleb dan Yosua dan keturunannya yang diizinkan masuk ke tanah Kanaan. Kenapa? Karena mereka mengikut Tuhan dengan segenap hati, saudaraku ya. Kaleb dan Yosua mereka punya spirit excellent, mereka ikut Tuhan dengan segenap hati, tidak bersungut-sungut, tidak menggerutu, saudaraku, tidak sambat, saudaraku ya, tidak, saudaraku, dalam keadaan yang suka ngambek, Bapak Ibu sekalian. Nah, makanya mereka bersama keturunannya yang bisa diizinkan Tuhan memasuki tanah perjanjian, tanah Kanaan itu. Lalu di mana yang 10 pengintai dengan keturunan mereka? Itu mereka orang-orang memberontak, orang-orang yang menggerutu, suka bersungut-sungut, dan mereka semua mati di padang gurun, dipagut oleh ular berbisa, saudaraku. Nah, itulah Bapak Ibu, kalau kita ikut Tuhan, itu ikutlah dengan segenap hati, saudaraku ya. Dan saya percaya orang yang ikut Tuhan dengan segenap hati, dia akan melihat kemuliaan Allah. Saya ingat pada waktu mereka mau diancam, saudaraku, hendak mau dilempari batu, Kaleb dan Yosua mau dilempari batu oleh teman-teman mereka yang 10 pengintai, Alkitab berkata kemuliaan Tuhan turun atas mereka ya. Yang lalu saya sampaikan bahwa tidak ada kemuliaan tanpa salib.
Di balik salib ada kemuliaan. Salib itu memang tidak enak karena bicara penderitaan, bicara tentang bagaimana bayar harga, saudaraku, ya. Bicara tentang mematikan kinan-kinan daging, ya, karena Yesus pun mati di atas kayu salib. Dan itulah sebabnya Yesus juga ditinggikan, ya, saudaraku. Dan dia dikaruniakan nama di atas segala nama, saudaraku, ya. Dan Filipi pasal 2 berkata, dan oleh nama Yesus bertekuk ke segala lutut yang ada di bumi, di langit, di bumi, bahkan di bawah bumi, dan semua lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Saudara-saudara, saya berdoa supaya hari ini, saudara saya sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini, sepanjang bulan ini, bahkan sepanjang tahun ini sesuai dengan tema kita, yaitu kemuliaan Allah, the glory of the Lord. Semua kita melihat kemuliaan Allah. Berapa banyak saudara siap melihat kemuliaan Allah? Lambaikan tangan. Amin. Karena itu mari Bapak Ibu, ikut Tuhan dengan segenap hati. Seperti Kaleb dan Yosua, orang tidak taat, engkau tetap taat, ya. Orang tidak melayani, engkau tetap melayani, saudaraku, ya. Orang tidak memuji Tuhan, engkau tetap memuji Tuhan. Orang tidak mendengar firman, engkau tetap mendengar firman. Orang tidak mempersembahkan ucapan syukur, engkau dan saya tetap mempersembahkan ucapan syukur kepada Tuhan. Nah, itulah yang Tuhan cari dari kehidupan saudara dan saya. Ya, jangan takut Bapak Ibu sekalian. Saya berdoa supaya pagi hari ini setiap kita yang datang dengan iman, yakin engkau pulang bawa mujizat, ya. Pulang bawa kesembuhan, pulang bawa kemenangan, pulang bawa pertolongan. Dan Roma pasal 5 ayat 5 berkata, pengharapan pada Allah tidak mengecewakan. Seringkali orang kecewa, kenapa? Karena yang dia harapkan bukan Tuhan, dia harapkan manusia. Dia harapkan suami, ternyata suami tidak bisa menolong. Dia harapkan istri, ternyata istri tidak bisa menolong. Ternyata menantu tidak bisa menolong. Dia harapkan mertua, ternyata mertua tidak bisa menolong. Dia harapkan saudara, ternyata saudara pun tidak bisa menolong. Dia mengharapkan teman sahabat baiknya, ternyata teman sahabat baiknya tidak bisa menolong. Dia harapkan dokter bisa menyembuhkan, ternyata dokter pun tidak bisa menyembuhkan, saudaraku, ya. Dia harapkan obat yang diberikan bisa menyembuhkan, ternyata obat itu tidak 100% menjamin kesembuhannya. Jadi Bapak Ibu, orang menjadi kecewa karena dia salah menaruh pengharapan. Hari ini kalau engkau tidak menjadi orang yang kecewa, jangan menaruh pengharapanmu kepada manusia, ya. Manusia menurut kamu saya adalah man of sia-sia, ya. Manusia itu apa? Man of sia-sia. Jadi kalau engkau menaruh pengharapan pada manusia, engkau bisa kecewa, ya saudaraku. Hari ini kalau engkau tidak kecewa, taruhlah pengharapanmu kepada Tuhan. Pengharapanku hanya padamu. Yang percaya angkat tangan. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Ya, Yesus berkata, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Ya, percaya itu karena dia memakai kacamata iman. Kacamata jasmani yang kau melihat keadaanmu buruk, keadaanmu tidak baik. Engkau melihat keadaanmu sakit, engkau melihat keuanganmu dalam keadaan morat-marit, bisnismu dalam keadaan goncang. Bahkan engkau melihat seperti sudah engkau pejamkan mata di hadapan Tuhan. Engkau mulai melihat sesuatu, ya. Di dalam kemuliaannya seperti Petrus, Yohanes, dan Yakobus, mereka melihat Yesus dalam kemuliaan. Tiba-tiba dia mengalami transfigurasi, mengalami perubahan wujud. Wow, luar biasa. Dan Petrus berkata, Tuhan, kalau engkau mau, biarlah aku membangun rumah untuk engkau, tenda untuk engkau, satu untuk engkau, satu untuk Musa, satu untuk Elia. Kenapa? Karena mereka lihat Yesus dalam kemuliaannya. Dia sedang berbicara dengan Musa dan dia berbicara dengan Elia. Musa itu adalah gambaran firman Tuhan dan Elia itu adalah gambaran dari Roh Kudus. Jadi ibadah-ibadah seperti ini Bapak Ibu, kita benar-benar mengalami sebuah perjumpaan dengan pribadi Tuhan. Kita berjumpa dengan Dia melalui Roh Kudus. Kita berjumpa dengan Dia melalui firman Tuhan. Yesus memang secara fisik tidak ada lagi di bumi, ya saudaraku. Dia ada di sorga, tapi rohnya, yaitu Roh Kudus, dan firman-Nya, yaitu perkataannya, ada di bumi. Dan itu yang kita butuhkan. Ibarat seperti burung mau terbang, dia harus punya dua sayap, saudaraku.
Kalau satu sayap saja yang dia miliki tidak akan bisa terbang, ya. Dan dia butuh kedua sayap yang utuh sehingga dia bisa terbang dengan baik. Saudara, kita semua ini akan seperti Raja Wali, kita akan terbang melintasi badai kehidupan ini, dan saya percaya orang Kristen Raja Wali itu selalu ada di atas, levelnya di atas. Beda dengan ayam kampung, ya saudaraku. Ayam kampung sukanya ceker-ceker tanah, dia melihat ke bawah, ya nasib memanglah begini, ya memang sudah susah, haya, hali-hali, susah telus, ya memang ini nasibku, aku sakit, aku miskin, aku menderita. Itu Kristen ayam kampung. Tapi Kristen Raja Wali, semakin badai datang, semakin angin ribut datang, dia kepakan sayap lebar-lebar, dan dia terbang semakin hari semakin tinggi, jauh di atas awan-awan. Dan Raja Wali, selaku itu dia selalu ada mencari tempat perteduhan, tempat itu tempat yang tinggi, dan musuh sulit sekali untuk bisa menjangkau Raja Wali, ya. Saudara, inilah gambaran orang Kristen yang selalu berada di dalam hadirat Tuhan. Musuh yaitu iblis tidak akan pernah bisa untuk menjamah engkau selama engkau ada dalam hadirat Tuhan. Engkau aman, saudaraku, ya. Di bumi ini tidak ada tempat yang aman bagi siapapun. Yang aman adalah ketika engkau datang pada Yesus. Di dalam hadirat Tuhan ada proteksi daripada Tuhan, ada perlindungan Tuhan, ada penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita sekalian. Amin, ya. Karena itu Bapak Ibu sekalian, hari ini mari kita sama-sama akan melihat bahwa Tuhan ingin engkau dan saya berjalan, ya, di dalam misinya Tuhan. Dan saya bersyukur Bapak Ibu sekalian, pada waktu saya menjadi utusan misi tahun 90, ya, saudaraku, saya dikontrak untuk keliling dunia, saudaraku. Ternyata belum sampai keliling dunia, saudaraku, itu masih di Asia. Di Asia pun belum semua negara yang saya kunjungi. Baru ada sekitar 3 negara. Pertama Singapura, kemudian Thailand. Thailand ada beberapa tempat kota yang saya kunjungi, dan kemudian di Malaysia. Nah, di Malaysia inilah saya mengalami musibah kecelakaan, saudaraku. Dokter kepala rumah sakit, saudaraku, direktur rumah sakit sendiri, dia dokter ahli yang menangani kesehatan saya. Dia bilang kepada orang tua bahwa, ibu, saya tidak bisa lagi menolong anak ibu karena saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Dengan segala upaya, alat-alat yang paling canggih sudah kami pasang di tubuhnya, obat yang terbaik sudah kami berikan. Tapi hasilnya tidak menunjukkan bahwa saya bakal sembuh. Sampai dokternya hands up, dia angkat tangan, dia berkata, saya tidak bisa menolong anak ibu. Lalu akhirnya apa, saudaraku? Almarhum, saudaraku, dia berkata begini, kalau dokter tidak bisa menolong anak saya lagi, saya masih punya satu dokter di atas segala dokter, namanya Yesus. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, lewat iman seorang ibu yang percaya, didoakanlah saya, maka saya mengalami kesembuhan, saudaraku. Dokter kaget ketika dia lihat kesembuhan ajaib itu terjadi. Dia bilang, ini baru pertama kali terjadi kesembuhan di rumah sakit ini. Dan akhirnya, saudaraku, dokter berkata, oke, semua biaya-biaya rumah sakit ini kami bebaskan. Karena apa? Mereka sadar bahwa ini keajaiban Tuhan, suatu bukan dari campur tangan medis. Saudara kasih Tuhan, dan dokter ini sendiri kepala rumah sakit, dia yang mengantarkan saya pulang ke rumah salah satu pengusaha orang yang cinta Tuhan luar biasa, ya, orang Cina Malaysia. Dia punya 4 bank yang ada, selaku baik di Singapura, di Malaysia, kemudian di Hong Kong, ya, dan satu lagi selaku yang dia punya Bapak Ibu sekalian, ya, di Cina, selaku. Dia sangat cinta Tuhan, dan orang ini Bapak Ibu, istrinya selalu setiap pagi menemani ibu saya untuk pergi melihat kondisi saya di rumah sakit. Dan dia tahu persis bagaimana urutan jalan ceritanya, selaku. Pada waktu mujizat terjadi, dia kontak teman-temannya bahwa ini ada anak muda dari Indonesia, dia baru saja mengalami kesembuhan. Yang sebelumnya dikabarkan bahwa dia dalam keadaan kritis, sudah tidak ada harapan, tahu-tahu dia mengalami kesembuhan. Sejak itulah banyak sekali mereka minta pelayanan kami, suatu. Selama 2 minggu di Malaysia, kami melayani satu hari ada 3 kebaktian, suatu. Dan puji Tuhan, saudara, 2 minggu di sana, kami pulang ke Indonesia, teman-teman di Jakarta sudah dengar itu, dan mereka atur pelayanan kami. Sampai akhirnya saya pulang ke Ambon untuk istirahat, ya, karena dari pihak kapal, John pulang dulu ke Ambon, ke Indonesia, istirahat. Nanti kalau kamu mau bergabung lagi dengan kami, silakan kabari kami, saudaraku, ya.
Saudara, dan saya bersyukur bahwa ini rencana Tuhan, kita bisa ketemu hari ini. Saya pikir kalau saya tidak mengalami musibah kecelakaan pada waktu itu, saudaraku, mungkin tidak ada ibadah Zoom ini ya. Saya tidak akan ketemu dengan Bapak Ibu ya, dengan saudara sekalian pagi hari ini. Tapi saya tahu memang ini semua dalam rencana Tuhan. Ya, karena itu mari kita mengerjakan misinya Tuhan. Oke, kita akan lihat sama-sama, saudara yang kasih Tuhan. Kita akan bertanya, saudaraku ya, di pagi hari ini. Haleluya, praise God. Oke. Tadi ayatnya sudah diperdengarkan ya. Oke. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Ya. Oke. Mari kita akan lihat dan kita bahas perjalanan misi ini, saudaraku, kemuliaan Allah dalam perjalanan misi. Ini terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 13 sampai ayat 15. Nah, dari tersebut, saudaraku, kita akan lihat, saudaraku, dan kita akan perhatikan di sini tentu ada 3 kebenaran tentang siapakah orang percaya yang mengerti kemuliaan Allah dalam perjalanan misi. Siapa dia, saudaraku? Mari kita lihat yang pertama, dia adalah orang percaya yang apa, saudaraku? Ini dia. Pertama, dia adalah orang yang tidak takut, ya, tidak takut apa? Dia tidak takut berkorban bagi Allah saat dia hendak menjumpai hamba Tuhan sebagai pemimpin rohani. Ya, memang kita ikut Tuhan itu butuh pengorbanan ya. Korban itu memang sakit. Korban apa? Korban waktu iya, tenaga iya, korban materi iya, ya, bahkan korban perasaan. Soalnya tidak ada sesuatu yang bisa kita capai, keberhasilan, kemenangan, tuaian yang besar tanpa ada pengorbanan ya. Karena itu dalam kita mengerjakan misi, jangan takut berkorban. Ya, mari kita lihat ayatnya. Kisah Rasul pasal 20 ayat yang ke-13. Ya, Kisah Para Rasul 20 ayat 13. Kami berangkat lebih dahulu ke kapal dan berlayar ke Asos dengan maksud untuk menjemput Paulus di situ sesuai dengan pesannya, sebab ia sendiri mau berjalan kaki melalui darat. Amin. Amin. Jadi saudara lihat ya, ini murid-murid Paulus. Mereka sudah mendahului Paulus ya ke kapal dan mereka berlayar ke Asos dengan maksud untuk apa? Menjemput Paulus. Apakah saudara ini tidak ada pengorbanan? Ada. Mereka korban waktu iya, korban tenaga iya, ya, korban materi juga iya, saudaraku. Untuk saudara mereka bisa menjumpai hamba Tuhan, pemimpin rohani mereka. Nah, saudara kasih Tuhan, memang kita ikut Tuhan itu pengorbanan ya, saudaraku. Dan saya percaya ketika kita berani berkorban, maka saya percaya tidak ada pengorbanan yang sia-sia. Katakan amin. Terbukti Yesus, saudaraku. Pengorbanan dia di atas kayu salib. Dan kita melihat bagaimana hasil dari pengorbanan itu kita semua yang percaya diselamatkan ya. Bisa dibayangkan kalau Yesus tidak pernah mati di kayu salib, sementara semua orang berdosa. Bagaimana selaku kehidupan orang berdosa, mereka berjalan dan mereka akan berakhir di mana? Jawabannya sudah pasti di neraka. Semua kita akan mengarah ke sana. Tapi oleh kematian Yesus dia berkorban. Dia bahkan berikan nyawanya untuk kita sekalian. Supaya engkau dan saya yang berdosa diampuni, engkau yang tersesat dibawa ke jalan yang benar, engkau yang harus binasa, engkau diselamatkan. Katakan amin ya. Maka itu Bapak Ibu, kalau kita ikut Tuhan, suatu jangan takut berkorban ya. Orang yang berkorban, suatu saya percaya dia sedang menyenangkan hati Tuhan ya. Tidak ada pengorbanan yang kau berikan kepada Tuhan itu sia-sia. Saya percaya Bapak Ibu sekalian, petani berkorban, dia harus mencangkul tanah, menggarap tanah, kemudian dia menabur benih. Dan pada saat benih itu tumbuh jadi pohon, dan pohon itu menghasilkan buah. Pertama kali menikmatinya, sang petani itu ya. Dia menikmati buahnya, bahkan dia bisa memberikan kepada orang-orang yang dia kasihi ya. Dan itu juga bisa dipakai untuk mendistribusikan hasil panen itu, bisa menghidupi kehidupan dia, saudara-saudara ya. Jadi saudara seperti seorang olahragawan, dia berkorban juga, korban waktu, tenaga, berlatih, saudaraku, sampai otot-ototnya itu terbentuk jadi kuat. Dan ketika dia bertarung, saudaraku, dan dia akan bisa memenangkan pertarungan itu, saudaraku ya. Itu berkorban, saudaraku. Demikian juga dengan seorang prajurit, seorang tentara, dia harus berlatih. Sebelum dia menghadapi musuh, dia latihan tempur, perang, suatu. Dia mendisiplinkan dirinya. Dan pada saat itu sudah bisa dipastikan, dia tahu bagaimana cara menggunakan senjata yang baik, dan dia sudah bisa dipastikan dia bisa memenangkan peperangan itu, ya. Dia bisa mengalahkan musuh. Seperti kita juga belajar
Soalnya ketika kita belajar dengan baik, menyediakan waktu, saudaraku, maka kita akan memahami, kita akan mengerti. Karena itu tugas seorang murid. Jadi murid yang baik dia akan belajar. Kalau dia belajar, hasilnya dia akan dibawa naik ke level yang lebih tinggi lagi. Dia akan naik ke kelas yang lebih tinggi lagi. Amin. Dia akan lulus dan dia akan diberikan, saudaraku, ya, hadiah, diberikan ijazah, saudaraku. Itulah murid. Murid yang tidak belajar dia tidak akan mengerti. Murid yang mengerti dia akan belajar dengan baik, dan sudah dipastikan dia adalah murid yang benar-benar menjadi murid yang cerdas, tidak akan mudah dibodoh-bodohin dengan pengajaran-pengajaran yang menyesatkan. Saudara, Alkitab berkata, Hosea 4 ayat 6, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Aneh ya, jadi umat Tuhan tapi binasa. Kenapa itu, saudaraku? Karena dia tidak belajar akan firman Tuhan. Jadi umat Tuhan cuma datang, duduk, dengar, diam, lalu kemudian, saudaraku, duit, beri persembahan, pulang sampai di rumah nggak ngerti apa-apa, saudaraku. Tadi tanya khotbahnya apa? Boh, orang ngerti. Ya, apa yang kamu ingat? Yang cuma dia ingat adalah pendetanya lucu, banyolannya. Tapi firman Tuhan tidak dia ingat, saudaraku. Nah, ini bahaya, Bapak Ibu sekalian. Ya, kita butuh firman-firman pengajaran. Mari kita lihat yang kedua, saudaraku. Yang kedua, siapakah orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam perjalanan misi? Yang kedua, dia adalah orang yang tidak mengabaikan. Tidak mengabaikan apa? Dia tidak mengabaikan panggilan Allah untuk bertemu hamba Tuhan sebagai pemimpin rohaninya. Oh, indah sekali ini. Mari kita lihat ayatnya, Kisah Rasul 20 ayat 14. Kisah Para Rasul 20 ayat 14. Ketika ia bertemu dengan kami di Asos, kami membawanya ke kapal, lalu melanjutkan pelayaran kami ke Metilene. Amin. Haleluya. Jadi mereka berlayar ya. Sebagai seorang pelaut, saudaraku. Ya, seorang yang berlayar. Pak Prudi juga pernah menjadi seorang pelaut ya. Saya juga menjadi seorang pelaut. Tapi puji Tuhan ya, pelaut yang saya arungi ini memang belum sampai tuntas. 2 tahun saya dikontrak keliling dunia, ternyata baru 4 bulan ya. Di Asia pun belum semuanya yang saya kunjungi negara-negara itu. Tapi puji Tuhan saya bersyukur semua yang terjadi ada rencana Tuhan ya. Soal seperti murid-murid ini, saudaraku. Soal mereka ini bertemu dengan Paulus ya, saudaraku, dan mereka membawa dia ke kapal. Lalu kemudian mereka melanjutkan pelayaran itu ke tempat tujuan mereka. Jadi yang kedua, orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam perjalanan misi, yaitu dia tidak mengabaikan panggilan Allah. Saudaraku, kita ibadah seperti ini adalah panggilan Allah, saudaraku. Allah memanggil kita untuk datang beribadah. Ini bukan panggilan pendeta, bukan panggilan manusia. Tuhan memanggil kita untuk datang beribadah, saudaraku. Dan ini menjadi satu kesukaan ya, satu kerinduan kita bersama. Rasanya kalau kita tidak ibadah seperti kita ini ibarat tidak makan, saudaraku. Karena dalam ibadah ini kita mendapatkan makanan rohani, ya, baik pagi maupun malam, supaya melatih otot-otot roh kita ini, otot-otot jiwa kita ini, sehingga otot roh jiwa dan itu tubuh juga bisa kuat, ya. Oke, mari kita lihat yang ketiga, saudaraku. Yang ketiga yaitu dia adalah orang yang tidak apa, saudaraku? Dia tidak menolak, ya. Dia tidak menolak pimpinan Roh Kudus yang menuntun langkah hidupnya dalam perjalanan misinya Tuhan. Ya, so kita lihat ayatnya, Kisah Rasul pasal 20 ayat yang ke-15. Kisah Para Rasul 20 ayat 15. Dari situ kami terus berlayar dan pada keesokan harinya kami berhadapan dengan Pulau Kios. Pada hari berikutnya kami menuju Samos dan sehari kemudian tibalah kami di Miletus. Amin. So, lihat perjalanan misi mereka ini siapa yang pimpin, saudaraku? Ini adalah Roh Kudus yang memimpin. Nah, karena itu orang-orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam perjalanan misi, dia tidak boleh ya, tidak boleh menolak pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus yang memimpin kita semua, saudaraku ya. Soalnya kasih Tuhan, terkadang orang menjadi tersesat, saudaraku. Kenapa? Karena yang pimpin dia bukan Roh Kudus, saudaraku. Sehingga dia tersesat, Bapak Ibu. Karena Roh Kudus itu adalah roh kebenaran. Saya percaya dia akan tuntun kita ke dalam seluruh kebenaran. Kebenaran itu adalah firman Tuhan. Nah, saya percaya kita butuh Roh Kudus. Saya pun juga butuh Roh Kudus sebagai seorang hamba Tuhan untuk bisa mengajarkan firman Tuhan ini, saudaraku ya, secara berseri,
saudaraku. Ini kita butuh Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus tidak akan bisa mengerti akan rahasia-rahasia firman ini, saudaraku ya. Jadi tiap langkah kita ini biarkan Roh Kudus yang menuntun kita. Kalau Roh Kudus pimpin kita, mungkin secara manusia kita berpikir pintu tertutup. Kalau Roh Kudus pimpin kita, pintu yang tertutup pasti terbuka dalam nama Yesus. Amin. Kalau Roh Kudus pimpin kita, yang tidak mungkin akan menjadi mungkin, bahkan sangat mungkin. Haleluya. Kalau Roh Kudus pimpin kita, saudaraku, yang mustahil bagi Allah, bagi engkau dan saya percaya tidak ada yang mustahil. Amin, saudaraku. Yang mustahil itu hanya bagi orang-orang yang tidak percaya. Orang-orang yang bimbang. Kalau saudara saya percaya pada Tuhan, tidak ada yang mustahil, saudara-saudaraku ya. Jadi apa saja persoalan yang sedang kau hadapi di hari ini, percaya bersama dengan Yesus. Semuanya akan ada jalannya, ada jawabannya. Haleluya ya. Karena itu Bapak Ibu, kita butuh Roh Kudus dalam hidup ini untuk memimpin kita sekalian. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Oke, saudara-saudara, saya berdoa supaya pada pagi hari ini semua kita, sebelum kita dipimpin Roh Kudus, paling tidak kita minta kita dipenuhi Roh Kudus ya. Saya dalam pelayanan saya sangat butuh Roh Kudus sekali. Butuh Roh Kudus. Kalau Roh Kudus sudah datang, wow, itu pengurapannya cepat sekali mengalir. Ya, saudaraku. Hari Sabtu yang lalu, saudara, ketika kita bertemu dalam ibadah tatap muka, saudara, kemarin ya, itu bagaimana lawatan Tuhan terjadi, pengurapan Roh Kudus itu turun. Karena benar-benar kita semua membuka hati ya bagi Roh Kudus. Nanti tanggal 3 kita akan ketemu lagi, 3 Februari, saudaraku ya, di Surabaya, dan kita butuh yang namanya pengurapan Roh Kudus. Dan doakan teman-teman beberapa yang akan bergabung, Jifung dan teman-temannya, supaya nanti termasuk pasangan yang akan menikah di gereja CLCC juga. Tadi malam sudah ketemu di Zoom dan dia akan datang dalam acara tersebut. Oke, kita doakan supaya semua dilancarkan Tuhan. Dan saya percaya memang misi ini misinya Tuhan, yang melakukannya adalah kita sekalian ya, dan Tuhan butuh partner. Pastikan bahwa engkau dan saya adalah partnernya Tuhan ya, adalah rekan sekerja dari Tuhan. Saudaraku, Tuhan bisa saja kerja sendiri ya. Bahkan dia tidak perlu repot-repot, dia cuma melihat saja, dia cuma berkata saya langsung tercipta semuanya. Tapi Tuhan tidak mau begitu, saudaraku. Tuhan mau kita semua terlibat di dalamnya ya. Terlibat dalam misinya Tuhan. Ini sesuatu yang sangat indah. Jadi Bapak Ibu bersyukur kalau Tuhan panggil kita, saudaraku, untuk kita masuk dalam pergerakan misi ini. Saudaraku, itu adalah hatinya Tuhan dan kita tidak boleh menolak ya pimpinan Roh Kudus. Mari kita lihat apa hasilnya. Hasil yang pertama yang akan kita alami, saudaraku, bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia melakukan perjalanan misi dengan sukacita. Saat dia berjalan kaki, saya lihat seperti yang dialami oleh Paulus ini. Kisah Rasul 20 ayat 13. Ya, Kisah Para Rasul 20 ayat 13. Kami berangkat lebih dahulu ke kapal dan berlayar ke Asos dengan maksud untuk menjemput Paulus di situ sesuai dengan pesannya, sebab ia sendiri mau berjalan kaki melalui darat. Amin. Amin. Dulu belum ada kendaraan mobil ya, atau sepeda motor. Dulu mungkin ada, kalau kendaraan darat mungkin ada unta ya. Tapi Paulus memilih berjalan kaki. Jalan kaki juga itu sehat ya. Ada seorang hamba Tuhan sudah umur 80 sekian ya. Dia suka berjalan kaki itu ada 5 km. Luar biasa. Dan beberapa waktu yang lalu memang dia sudah meninggal karena sudah usia, sudah waktunya. Dan puji Tuhan saya masih ingat ketika itu dia telepon saya untuk datang membaptis anak rohaninya di salah satu hotel. Dan setelah itu baru menikahkan mereka ya. Dan puji Tuhan acaranya bisa berjalan dengan baik. Tapi saya ingat dia cerita dia suka jalan kaki. Jalan kaki itu rupanya sehat juga, saudaraku. Nah, selain kesan Tuhan, orang Hong Kong itu mereka berjalan tuh satu hari itu bisa sekitar 3 km atau 6 km. Orang di Hong Kong, ya memang karena mungkin di sana tempatnya ada jalan khusus untuk pejalan kaki. Tapi di Indonesia ini orang malas jalan kaki ya. Semua orang naik kendaraan, naik sepeda motor, naik mobil di saudaraku, sehingga jalan kaki kurang. Nah, saya menyadari juga itu jalan kaki penting ya. Saya beberapa waktu yang lalu coba jalan, nah saya coba untuk jalan kaki lagi supaya apa? Bisa sehat ya, saudaraku. Mari kita lihat yang kedua, hasil yang kedua, saudaraku.
Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Haleluya, ini dia. Ya. Saudara-saudara, dia telah memiliki agenda misi perjalanan, ya, pelayanan. Ini kurang tulisannya. Dia melakukan agenda misi pelayanan. Ya, mari kita lihat Kisah Rasul pasal 20 ayat yang ke-14. Kisah Para Rasul 20 ayat 14, ketika ia bertemu dengan kami di Asos, kami membawanya ke kapal lalu melanjutkan pelayanan kami ke Mitilene. Oke. Jadi luar biasa ya. Jadi orang-orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam perjalanan misi, dia memiliki agenda misi perjalanan, ya, pelayanan. Jadi memang ini butuh perjalanan, saudaraku. Dan yang terakhir, yang ketiga ini, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia terus melangkah, ya, melangkah dan dituntun Tuhan. Dan kemudian dia tiba di tempat tujuan. Wow, haleluya, indah sekali. Kisah Rasul pasal 20 ayat yang ke-15. Kita lihat ayat ini. Ya, Kisah Para Rasul 20 ayat 15, dari situ kami terus berlayar dan pada keesokan harinya kami berhadapan dengan Pulau Kios. Pada hari berikutnya kami menuju Samos dan sehari kemudian tibalah kami di Miletus. Amin. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati kita sekalian. Jadi saudaraku, misi ini memang kita perlu melangkah, ya. Di dalam langkah-langkah kita itu ada penyertaan Tuhan, ya, ada pertolongan Tuhan sampai kita tiba di tempat tujuan, saudaraku, ya. Dan saya percaya ketika kita melakukan proyeknya Tuhan, misi ini, saudaraku, saya percaya bahwa Tuhan Yesus dimuliakan, ya, ketika banyak jiwa diselamatkan. Biarlah Tuhan memberkati kita semua di pagi hari ini. Kita akan berdoa terlebih dahulu, ya. Oke, haleluya. Oke, selamat, kita semua sudah mendengarkan firman Tuhan dan ada hambanya, Bapak Tommy Usong. Apakah bisa berdoa buat firman Tuhan yang sudah kita dengar? Ini adalah Pak Tommy. Saya ingat beberapa waktu yang lalu ketemu beliau dan hari ini juga kita ketemu secara online, ya. Oke. Ya, baik. Oke, baik. Kita akan berdoa bersama-sama, ya. Dan nanti sebelum kembali kepada host kita di pagi hari ini. Bapa, meteraikan firman Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu yang percaya. Tuhan beri mereka hati misi. Berikan mereka telinga seperti Tuhan mendengar. Ada begitu banyak jeritan hati yang membutuhkan uluran tangan kasih-Mu. Dan berikan mereka pikiran untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup mereka. Dan kami percaya orang-orang yang melakukan amanat agung Tuhan Yesus Kristus, mereka berjalan dalam kuasa dan penyertaan Tuhan sempurna atas mereka semua yang hadir pagi ini. Engkau berkati, ya Tuhan, dalam nama Yesus. Apapun pengorbanan mereka, baik waktu, tenaga, pikiran, keuangan, bahkan juga perasaan mereka, kami percaya tidak ada pengorbanan yang sia-sia. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan berkati kita semua. Dan kembali kepada host kita pagi ini. Haleluya. Ya, terima kasih Bapak Pendeta John Sarbunan yang sudah memimpin. Ibu Joyce Putirai. Ya, terima kasih Bapak Pendeta John Sarbunan yang sudah memimpin di ibadah pada pagi hari ini. Menyampaikan kebenaran firman. Terima kasih, kiranya apa yang Engkau firmankan bisa kami tanam di hati dan menghidupkan kami pada pagi hari ini. Juga terima kasih Bapak Glory yang telah membawakan doa firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Juga terima kasih Ibu Rosalin memperdengarkan kami. Tuhan Yesus memberkati. Ya, ini saya mau kesaksian sedikit yang luar biasa. Ya, memang waktu saya ibadah di rumahnya Bapak Pendeta, orang tuanya Bapak Pendeta John Sarbunan di Pondok Chandra, itu waktu itu saya masih dinas. Memang saya belum mengenal firman, cuma ada yang ajak saya
untuk ibadah di rumah Bapak, di rumah orang tua Bapak John Sarbunan dengan Oma yang selalu memberi nasihat saya juga sering terhadap Oma dan Opa, bisa menguatkan saya. Di situ saya sedikit demi sedikit, saya akan belajar untuk lebih dekat, lebih setia kepada Tuhan. Oleh karena saya waktu itu masih dinas, tinggal berapa tahun, kalau tidak salah 2 tahun, kalau tidak 3 tahun saya mau pensiun. Itu kesempatan buat saya. Juga Oma sering kalau setiap ibadah selalu duduk bersama saya selalu sharing. Oma kasih kekuatan buat saya yang luar biasa. Terus saya ibadah mulai, itu hari apa Pak John yang kita sampai pagi itu? Hari Kamis malam. Oh ya, hari Kamis kita ibadah toh jam 7, lalu kita melanjutkan. Saya rasa, ayo kamu harus ibadah doa malam. Akhirnya memang saya sudah sharing toh sama Oma, terus saya ada kok kerinduan, ya sudah. Saya mau terus ibadah sampai jam 4 subuh. Luar biasa. Saya juga bawa teman saya dibawa teman saya, Ibu Maria, yang dia ada di Sidoarjo, asprak dengan saya. Waduh, dipakai Tuhan luar biasa. Kita sudah ibadah doa sampai pagi, itu luar biasa. Di situ sekarang saya melanjutkan ibadah Zoom ini. Saya juga belajar, tadinya saya tidak mengerti apa-apa, tapi memang kita harus minta sama Tuhan, ucapkan. Juga saya merasakan saya sakit, saya ucapkan. Oh, luar biasa. Tuh, Ibu Weli Hokubun, nggak usah takut. Saya ini juga menderita penyakit, tapi saya ucapkan, Tuhan selalu menjamah, Tuhan memberi kesembuhan. Dan sebelum meneruskan ibadah doa profetik, saya akan menyanyikan sekali lagi. Sekalipun ku berjalan lewat lembah kelam, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, ku beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Kau Allahku yang setia. Ya, ini kesempatan buat saya. Saya sudah umur 65 tahun. Saya akan melayani Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya doa profetik akan disampaikan oleh Ibu Weli Hokubun dari Jayapura. Silakan Ibu Weli Hokubun. Terima kasih Bu Joyce untuk waktunya. Amin. Haleluya. Praise the Lord. Luar biasa Bu Joyce ya, untuk pujian yang sangat indah. Oke, kita
Ya. Ya baik Bapak Ibu, mari kita menaikkan doa prophetik di pagi hari ini bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Amin. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Amin. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Amin. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. Amin. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Amin. I receive. Semua lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di sorga. Amin. I receive. Doa prophetik 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Urapan kuasa dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. Amin. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. Amin. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat. Oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoanya. Amin. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Amin. Katakan, I receive. Pak Pendeta, saya dan teman-teman saya pamit. Terima kasih. Oke, Tuhan berkati Bu Weli Hukubun dari Kota Jayapura, Papua ya. Salam buat keluarga di sana. Ya, kembali terima kepada host kita pagi ini. Ya, terima kasih Bu Weli Hukubun dari Jayapura yang telah menyampaikan doa prophetik. Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya kita akan masuk dalam pengumuman yang akan disampaikan oleh Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Silakan Bapak Lukas. Haleluya. Terima kasih Ibu Joyce. Ya. Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi waktu Indonesia dan selamat malam waktu Jerman, Opa dan Oma Bruli. Ya, saya akan menyampaikan pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus saatnya telah tiba bagi kita. Mari kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Amin. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC dengan nomor 0331 268 401 atau via rekening OVO Gereja CLCC dengan nomor 0813 30692929 atas nama Marius Johannes. Hadirilah ibadah CLCC Zoom online dibuka setiap hari di waktu pagi pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat dan di waktu malam pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat.
Ibadah Raya Minggu malam pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat disertai perjamuan kudus. Ibadah doa malam mujizat diadakan pada hari Minggu, Senin dan Kamis malam pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Ibadah sesi onsite tatap muka akan dimulai pada hari Sabtu, tanggal 3 Februari tahun 2024 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, bertempat di rumah Ibu Linda Effendi, Jalan Palem Selatan 4, MC 68, Pondok Chandra Indah, Surabaya. Selanjutnya kesempatan berharga dibuka bagi Bapak, Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadah tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya dapat menghubungi Ibu Sinta Nini Sriwati di nomor 0859 6427 7805. Info penting, harap Bapak, Ibu, dan Saudara semua mendukung acara ibadah sesi Zoom online setiap pagi dan malam di YouTube channel Sinta Nini dengan memberikan like, kasih tanda jempol, subscribe, nyalakan bunyi lonceng notifikasinya dan komen, dan share ke yang lain. Selanjutnya spesial Happy Birthday di bulan Januari tahun 2024. Pastor John Sarbunan MA dan keluarga besar Gereja SLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari yang berbahagia. Siapa lagi yang menyusul di hari ulang tahunnya, harap menghubungi Ibu Sinta Nini Sriwati di nomor 0859 6427 7805. Demikianlah info Gereja SLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan Yesus buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Tuhan berkati Pak Lukas. Terima kasih Pastor John Sarbunan. Saya kembalikan kepada Ibu Joyce. Ya, terima kasih Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo telah menyampaikan pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Dan selanjutnya kami mengucapkan terima kasih sebagai host buat kita semua yang hadir pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sebelum kita menerima berkat doa oleh Bapak Pendeta John Sarbunan, kami mengucapkan terima kasih di ibadah pagi ini Bapak Pendeta John yang luar biasa dipakai Tuhan. Tak putus-putusnya dia melayani mulai dari pagi sampai malam maupun dia luar kota, selalu Tuhan lindungi, tutup bungkus. Oleh karena selalu ada ibadah tatap muka tiap 1 bulan 2 kali, minggu pertama sama minggu ketiga. Dan kiranya sekeluarga selalu diberi kekuatan, diberi kesehatan, dan selalu Tuhan memberi di dalam perjalanan Bapak Pendeta John Sarbunan yang setia melayani di ibadah gereja CLCC. Tuhan Yesus memberkati. Kami serahkan kepada Bapak Pendeta John Sarbunan untuk doa penutup. Ya, terima kasih Bu Joyce Putirai. Ya. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan menerima berkat dari Tuhan Yesus. Doa berkat, mari angkat kedua tanganmu, di tanganmu ada kuasa Tuhan. Di hati pikiranmu, di hidupmu ada kuasa Tuhan. Tahun 2024 adalah tahun kemuliaan Tuhan bagi saudara saya. Dalam keuanganmu, dalam ekonomimu, dalam bisnismu, dalam karirmu, dalam pekerjaanmu, studi anak cucumu. Kemuliaan Tuhan akan nyata di sana. Tetap percaya, mengasihi Tuhan. Dia bekerja mendatangkan kebaikan dalam hidupmu. Dalam nama Yesus, engkau akan lihat keajaiban demi keajaiban akan terjadi. Pintu-pintu yang tertutup sedang dibukakan Tuhan. Jalan-jalan yang buntu sedang dibukakan Tuhan.
Tuhan akan menunjukkan kasih-Nya kepadamu. Air mata kesedihanmu sudah Tuhan hapuskan, bahkan Tuhan tampung air mata kesedihanmu dalam kirbat-Nya. Dan Tuhan mengubah air matamu menjadi mutiara-mutiara yang sangat indah, menjadi mata air kehidupan. Dalam nama Yesus, akan tiba saatnya Tuhan akan membuat engkau berkemenangan, tidak akan kalah lagi. Tuhan membuat engkau berhasil, tidak akan gagal lagi. Tuhan membuat engkau menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Segala berkat yang terbaik akan datang atasmu. Bahkan kekayaan dari seberang laut akan beralih kepadamu. Bahkan juga kekayaan dan kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang atasmu. Dalam nama Yesus, Tuhan berkati semua yang di Indonesia yang sudah mengikuti kebaktian pagi ini. Memberkati juga orang tua terkasih kami, Bapak Bruri dan Ibu Rosalin, sementara mereka akan beristirahat. Berikan mereka istirahat yang cukup, tidur yang nyenyak. Dalam perlindungan Tuhan sempurna, berkati semua anak mantu cucu yang ada di Jerman. Di dalam nama Yesus, Tuhan pulihkan kesehatan, berikan kekuatan pertolongan. Jangan takut, jangan susah. Tuhan berkata, sampai masa tua dan putih rambut, aku menggendong engkau. Aku pegang engkau dengan tangan kanan yang membawa kepada kemenangan. Kemenangan demi kemenangan engkau akan alami bersama dengan Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan sudah mendengar doamu. Tuhan sudah menjawab doamu. Dan Tuhan sudah menyiapkan pertolongan atas kehidupanmu. Tuhan menolong Pak Bruri Brosalin akan rencana datang ke Indonesia di bulan depan. Tuhan persiapkan, Tuhan lancarkan semuanya dengan baik. Semua urusan-urusan di Indonesia, Tuhan sudah lakukan keajaiban-keajaiban. Tuhan sudah berikan orang-orang kunci untuk bekerja sama dengan mereka. Dan juga saat mereka akan kembali ke Jerman dalam persiapan pernikahan putrinya, kami percaya Tuhan atur dengan baik ya Tuhan. Berkati Ibu Shirley bersama Pak Martin dalam persiapan pernikahan mereka. Berkati Pak Sony dan keluarga. Berkati juga Tuhan Bu Sarah dan keluarga. Bu Sandra, pulihkan kesehatannya. Terima kasih. Ini doa kami padamu. Untuk Ibu Joyce, untuk Pak Lukas, untuk hamba Tuhan Bapak Tommy Usong, dan juga untuk Ibu Meliawati, Ibu Sinta, Johan Sidney James, dan juga untuk Ibu Meli Hukubun. Tuhan, aku percaya hari ini Tuhan sedang ulurkan tangan untuk menjamah engkau. Aliran kesembuhan sedang mengalir atasmu. Dan juga Tuhan sedang menyelesaikan persoalanmu. Dalam nama Yesus, apa yang tidak pernah kau lihat dengan mata, sedang kau lihat. Apa yang tidak pernah kau dengar dengan telinga, tidak sedang kau dengar di hari ini. Apa yang tidak pernah timbul dalam hatimu, engkau sedang rasakan itu. Bahkan apa yang tidak pernah kau pikirkan, sedang Tuhan nyatakan itu kepadamu. Dalam nama Yesus, di tahun 2024 ini akan ada terobosan-terobosan keuanganmu. Akan ada mujizat-mujizat keuangan dalam hidupmu. Yang tidak mungkin menjadi mungkin, bahkan sangat mungkin. Mustahil bagi manusia, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dalam nama Yesus, semua orang akan melihat. Mereka akan menjadi heran. Karena Tuhan Allahmu menyertai engkau. Mereka akan melihat bahwa perbedaan antara orang yang beribadah kepada Allah dan yang tidak beribadah kepada Allah. Dalam nama Yesus, mereka akan tahu bahwa sungguh Tuhan Allahmu menyertai engkau. Tuhan, terima kasih. Ini doa kami kepadamu. Berkati kebaktian nanti malam, berkati kebaktian besok pagi, dan berkati kebaktian tanggal 3 di Surabaya, di tempat Ibu Linda Effendi. Hadirat urapan Roh Kudus memenuhi ruangan itu. Semua yang datang dilawat Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Ini doa kami kepadamu. Sembuhkan Pak Darmanli, sembuhkan juga ya Tuhan calon menantu Ibu Indriani, karena dia akan menikah dengan putri Ibu Indriani di tahun ini. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Berkati Saudara Hendy bersama juga dengan Saudara ya Tuhan Angel, mereka akan menikah juga di gereja CLCC. Tuhan menolong semua persiapan yang ada. Terpuji-pujilah Tuhan selama-lamanya. Mari saudara, kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Turunkanlah berkat Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub yaitu Israel. Tercurahlah dan dicurahkan buat kita sekalian yang hadir pada pagi hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau hari ini dan sampai selama-lamanya. Diberkatilah anak cucu keturunanmu hari ini dan sampai selama-lamanya. Tidak ada yang sakit, semuanya sehat. Tidak ada yang lemah, semuanya kuat dan berkemenangan. Tidak ada yang kekurangan, semua dicukupi. Yehova Jireh telah memenuhi engkau dengan segala kebaikannya. Di dalam nama Yesus, mari semua yang percaya terima berkat. Tahun 2024 adalah tahun kemuliaan Tuhan. Mari sama-sama kita katakan amin. Amin. Tuhan berkati.
Ya, terima kasih Pak Lukas, Pak Bruri, Bro Salin. Ya, terima Thomas, kasih Tuhan Pak berkati ya. Bu Ya. Joyce, Bu Joyce, ya, Pak Yohan Sri Lukas, James, ya. juga Ibu Mami Meliawati, Bu Rosalin, Sinta. Unsong. Yuri, Tuhan memberkati. Terima kasih. Ya, Ya. terima kasih. Terima kasih. Ya. Tuhan berkati. Tuhan Lekker memberkati. slapen. Semua. Ya, Ya, thank you, dan- Pak Bel, Bu Tommy. Sinta, ya, Meliawati, Sinta, Ya, God Johan, bless you James, dan all. Cindy. Ya. God bless you all. amin. Mami, Papi, Salam buat Lex, Oma Nana ya, Slapen. Pak Lukas. Ya. Ya. Pak Bye. Bruri, salam buat semua di Jerman ya. Bro Ya, Terima Salin, kasih, Bu Pak Joyce, John. salam buat Pak John. Umar. Pak Ya. Tommy, Ya, salam buat Pak keluarga ya. Tuhan berkati Ya. semuanya. Amin. God bless you. Bye-bye. Bye-bye. Bye.